Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita. Baiklah, kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kurikulum 2013 semester 1 kelas 4 SD. Kompetensi dasar 3.16, memahami kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Pembelajaran kelima, aku cinta Nabi dan Rasul. Sub pembelajaran pertama, kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Sebelum kita jelaskan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam, silakan tekan subscribe di bawah video ini berwarna merah, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar channel ini kedepannya menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk umat. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Baiklah, kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Nah, tujuan pembelajaran setelah mendengarkan penjelasan dari gurumu tentang materi kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam melalui video atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat: 1. Siswa dapat meyakini adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui kisah keteladanan Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian tujuan yang ketiga, siswa dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Pada pelajaran ini yang akan dijelaskan yaitu kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim. Istrinya bernama Rahma. Nabi Ayub merupakan salah satu utusan Allah di muka bumi. Ia menjadi salah satu contoh kesabaran yang patut diteladani umat Islam. Nabi Ayub dahulu merupakan seseorang yang sangat kaya dengan harta yang melimpah. Mulai dari sapi, unta, kambing, kuda dan keledai ia miliki. Bahkan dia memiliki peternakannya. Bahkan Nabi Ayub juga memiliki area tanah yang luas, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu menyayanginya. Begitulah kayanya Nabi Ayub alaihissalam. Seperti di gambar, Nabi Ayub memiliki hewan ternak. Kemudian dia memiliki perhiasan emas, mutiara dan sebagainya seperti gunung. Kemudian dia memiliki tanah yang sangat luas. Inilah di antara harta yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam.
Selain dia menjadi seorang nabi, juga dia adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang sangat melimpah. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar, bertakwa, selalu bersyukur kepada Allah. Tidak hanya itu, Nabi Ayub orangnya baik hati, sangat dermawan, suka menolong, serta menyayangi fakir miskin dan anak yatim piatu, dan membantu orang-orang yang membutuhkannya. Lihat seperti di gambar, dia orang yang sebagai nabi, juga orang yang terkaya. Dia memiliki sifat yaitu sabar, selalu bertakwa dan bersyukur. Meskipun dia orang kaya, dia selalu bersabar, selalu bertakwa dan bersyukur kepada Allah. Di mata masyarakatnya, Nabi Ayub dikenal orang yang baik hatinya. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam, selain orangnya baik hatinya, dia juga dermawan. Dia suka memberikan bantuan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Tidak hanya itu, Nabi Ayub alaihissalam menyantuni, menyayangi yatim piatu. Inilah di antara sifat-sifat Nabi Ayub dulunya yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita mampu meneladani sifat-sifat Nabi Ayub dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi orang kaya, tetapi tidak membuat kita menjadi orang yang kikir, sombong, tetapi menjadikan kita orang yang rendah hati dan senang membantu orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan sifat Nabi Ayub ini kita miliki, dan kita bermohon mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang seperti yang dicontohkan Allah di dalam Al-Quran, seperti Nabi Ayub alaihissalam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu bersabar, selalu bertakwa, bersyukur, dan memiliki hati yang baik, memiliki jiwa yang dermawan, senang membantu dan menyayangi sesamanya. Suatu hari datanglah ujian untuk menguji Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ditimpa penyakit judzam, atau dikenal dengan penyakit kusta atau lepra. Tidak hanya itu, musibah yang membuat hartanya hangus terbakar, serta keluarganya, anaknya ditimpa musibah sehingga meninggal dunia. Seperti di gambar, Nabi Ayub mendapat ujian dari Allah, ditimpakan penyakit kusta yang sangat busuk dan menular, sehingga seluruh kulitnya lepuh dan bau. Kemudian harta bendanya hangus terbakar, sehingga banyak hartanya yang terbakar, hewan-hewannya mati. Tidak hanya itu, ujian ditimpakan lagi keluarganya, anaknya ditimpa musibah ketika kebakaran itu, sehingga meninggal dunia. Inilah ujian demi ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Allah ingin menguji seberapa ketaatan Nabi Ayub, tetapi Nabi Ayub tetap semangat dan tidak goyah imannya. Bahkan Nabi Ayub alaihissalam
pernah berkata bahwa 70 tahun dia diberikan Allah hidup, hanya dengan ujian sedikit itu tidak menjadikan dia menjadi goyah imannya, ketimbang Allah telah memberikan hidup kepadanya selama 70 tahun. Begitulah kokoh keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Mudah-mudahan kita semua juga memiliki sifat yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam, sehingga Nabi Ayub alaihissalam jatuh sakit dan miskin. Walaupun miskin, ia tidak pernah mengemis, apalagi meminta-minta. Imannya tidak goyah karena dia ingat bahwa ketika lahir ke dunia dulu dia tidak mempunyai apa-apa. Harta datang dari Allah dan kembalinya pun kepada Allah. Karena imannya yang kuat sehingga setan tak mampu menggodanya. Kaya atau miskin merupakan ujian bagi manusia. Jadi semua kaya maupun miskin itu adalah ujian bagi manusia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya, kami akan menguji kamu wahai manusia dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya akan kami uji, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah, ini dasar dalil inilah, firman inilah Nabi Ayub alaihissalam kuat menerima, imannya tak goyah karena dia yakin dan percaya bahwasanya yang menimpa dirinya itu adalah merupakan ujian dari Allah untuk dirinya. Akankah dirinya tetap kuat imannya atau lemah? Ternyata Nabi Ayub tetap kuat imannya sehingga dia tidak terpuruk dan dia tidak merasa kecewa dan dia tidak merasa minder apa yang dialaminya, meskipun seluruh badannya yang busuk tadi terkena penyakit kusta, keluarganya meninggal, kemudian harta bendanya hangus terbakar, tidak menggoyahkan imannya. Dia tetap sabar, bertakwa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihi wasallam di waktu kaya raya ataupun ketika dia jatuh miskin, dia senantiasa taat kepada Allah dan selalu bersyukur. Mudah-mudahan kita semua seperti Nabi Ayub alaihi wasallam, ketika ujian demi ujian yang kita terima, kita tetap bersabar dan bertakwa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama Nabi Ayub menjalani musibah atau ujian yang diterimanya? Dalam sebuah riwayat diceritakan dari Wahab bin dan Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa Nabi Ayub alaihissalam mengalami musibah, mengalami ujian penyakit selama 7 tahun beberapa bulan, 7 tahun lebih. Bahkan ada yang mengatakan sampai 18 tahun. Namun dua riwayat ini lebih sahihnya yaitu 7 tahun beberapa bulan. Semua orang ketika itu menjauhi dari Nabi Ayub sehingga ia mengasingkan diri di suatu tempat. Hanya istrinya
sajalah yang mau menemani Nabi Ayub atas permintaannya. Jadi ketika Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit kulit kusta yang bau dan menular, sehingga masyarakat marah, sehingga masyarakat mengusir Nabi Ayub dari kampung tersebut, dan akhirnya Nabi Ayub bersama istrinya mengasingkan diri ke suatu tempat yang jauh dari perkampungan tersebut, sehingga sampailah istrinya pun merasa lelah hingga meninggalkan Nabi Ayub sendirian, dan dia kembali ke kampung tersebut. Lalu dia menyewa beberapa orang untuk mempekerjakan merawat Nabi Ayub di tempat tersebut. Nabi Ayub tahu pekerjaan apa yang dilakukan oleh istrinya, dan dia berjanji, andaikan Allah memberikan nanti kesembuhan dan saya akan memberikan pelajaran kepada istri saya, dan saya akan pukul dengan lidi 100 kali. Itulah jadi istrinya Nabi Ayub meninggalkannya karena tidak kuat menahan penderitaan, menahan bau dan sebagainya. Ini adalah ujian. Ternyata istrinya Nabi Ayub tidak lolos ujian yang diberikan Allah kepadanya. Seperti digambar, Nabi Ayub alaihissalam berbaring, kemudian mereka mengasingkan diri ke suatu tempat. Kemudian istrinya karena tidak kuat lagi melihat kulitnya yang lumpuh dan bau, sehingga dia meninggalkan Nabi Ayub. Kemudian tinggallah Nabi Ayub sendirian di suatu tempat tersebut, ditemani oleh beberapa orang yang disewa oleh istrinya tadi. Nah, Nabi Ayub, akankah dia merasa goyah imannya? Tidak. Nabi Ayub selalu kuat, tak tergoyahkan imannya. Nabi Ayub alaihissalam selama sakit, seluruh badannya rusak, membusuk, hanya tersisa hati dan lisannya. Beliau gunakan untuk selalu berzikir pada Allah, sehingga dirinya terus terjaga ketakwaannya. Dengan penuh kesabaran menghadapi cobaan yang dialaminya bertahun-tahun, beliau tak henti-hentinya selalu berdoa. Akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh tubuh Nabi Ayub rusak, hanya tersisa lidahnya, hatinya dan lisannya, dan dia pergunakanlah hatinya dan lisannya berzikir, mengingat kepada Allah, dan dia selalu berdoa kepada Allah. Dan akhirnya doa Nabi Ayub alaihissalam seperti dijelaskan di dalam Al-Quran, Rabbi inni massanni durru wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Inilah yang doa yang dibaca oleh Nabi Ayub ketika sakit. Bertahun-tahun Nabi Ayub berdoa, bertahun-tahun Nabi Ayub bersabar, bertahun-tahun Nabi Ayub bertakwa, bertahun-tahun Nabi Ayub bersyukur, bertahun-tahun Nabi Ayub berdoa, memohon kepada Allah. Barulah doa Nabi Ayub dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya setiap doa itu adalah merupakan sebuah keinginan kita, sehingga kita harus selalu berdoa kepada Allah. Dan doa itu tidak langsung diijabah oleh Allah. Kita perlu kesabaran, kita perlu meningkatkan ketaatan, ketakwaan pada Allah.
dan kita tingkatkan rasa syukur kita atas segala yang diberikan oleh Allah, seperti yang dicontohkan Nabi Ayub. Selama 7 tahun lebih, bahkan ada yang mengatakan sampai 18 tahun, tapi yang lebih masyhurnya adalah 7 tahun lamanya Nabi Ayub menerima ujian berupa musibah penyakit kusta. Nabi Ayub tetap sabar, meningkatkan ketakwaannya, selalu berzikir hatinya, lisannya, meskipun seluruh anggotanya sudah membusuk. Barulah Allah terima doa Nabi Ayub. Ini memberikan pelajaran kepada kita, agar kita jangan lupa selalu berdoa kepada Allah, karena doa kita itu merupakan sebuah keinginan kita kepada Allah. Maka perbanyaklah doa, selalu berdoa, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita itu. Akhirnya doa Nabi Ayub alaihissalam dikabulkan oleh Allah. Muncul mata air, lalu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Ayub alaihissalam untuk mandi dengan air tersebut. Akhirnya penyakit Nabi Ayub sembuh dan dia kembali ke negerinya semula. Semua yang hilang dulu Allah kembalikan kepadanya, hartanya, anaknya beserta keluarganya. Jadi Allah ciptakan mata air di depan Nabi Ayub yang sedang sakit itu. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Ayub agar mandi dengan air tersebut. Dengan kun fayakunnya Allah, maka sembuhlah penyakit. Kembalilah tubuh Nabi Ayub sehat kembali. Berkat apa? Berkat kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ayub. Sehingga dengan kesabaran menerima ujian bertahun-tahun penderitaan yang dialami Nabi Ayub, tetapi Nabi Ayub tetap sabar. Dia tingkatkan ketakwaan dan dia tingkatkan kesyukurannya, dan imannya tidak goyah menghadapi ujian demi ujian yang bertubi-tubi, sehingga Nabi Ayub lolos dari ujian dari Allah. Bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan kita semua lihat seperti di gambar. Nabi Ayub mandi menggunakan air yang diciptakan oleh Allah untuk kesembuhan dirinya. Kemudian setelah sehat, Nabi Ayub kembali berjalan menuju tempatnya, kampungnya dulu, dan dia disambut oleh masyarakat, senang melihat Nabi Ayub telah kembali dan sehat. Kemudian seluruh keluarganya bertemu kembali. Begitu senangnya Nabi Ayub. Tapi sayang, ketika dia mengalami musibah, istrinya tidak sabar menghadapi ujian yang diberikan Allah, sehingga Nabi Ayub menunaikan janjinya akan memukul istrinya sebanyak 100 kali. Karena itu adalah janji tidak mentaati perintah suaminya supaya terhindar dari azab Allah. Maka Nabi Ayub menjalankan azabnya di dunia, dan Nabi Ayub memohon agar supaya Allah mengampuni dosa istrinya. Dan Nabi Ayub memukul bukan karena benci, tetapi memberikan pelajaran agar supaya seorang istri harus taat kepada perintah suaminya dalam keadaan duka maupun senang. Mudah-mudahan kita semua, apa yang diberikan Allah dulu lalu hilang, lalu Allah kembalikan kembali kepada Nabi Ayub. Hartanya, emasnya yang setinggi gunung yang dia miliki dikembalikan oleh Allah. Berkat apa? Berkat kesabaran yang
dilakukan oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Selain sabar, menanti, mengendalikan diri, dia senantiasa meningkatkan ketakwaan, dan dia meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah, dan dia alhamdulillah. Bahkan dia pernah berkata, ketika diuji oleh Allah, dia masih tetap bersyukur, karena tidak sebanding ujian Allah dengan masa hidupnya. Nabi Ayub hidup selama 70 tahun, sementara ujian hanya diberikan Allah 7 tahun. Tidak sebanding dengan masa lamanya dia hidup dengan ujian. Nabi Ayub masih bersyukur. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah setiap ujian yang kita terima, kita mampu bersabar? Kita mampu tetap meningkatkan ketakwaan? Kita mampu tetap meningkatkan rasa syukur kita? Atau berprasangka buruk kepada Allah? Atau menjauh dari Allah? Atau keluar dari agama? Atau berbuat maksiat? Ini pertanyaan bagi kita. Bagi kita orang Islam. Allah bimbing kita bahwa walanabluwalakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat setiap ujian yang diberikan Allah itu, Allah ingin melihat siapa yang terbaik amalnya. Oleh karena itu, setiap ujian yang diberikan Allah, semua manusia akan mendapatkan ujian. Maka kuncinya dalam menghadapi ujian dari Allah, kita harus sabar. Di balik sabar kita tingkatkan ketakwaan dan rasa syukur kita kepada Allah. Insya Allah kita lolos dari ujian itu, dan akan terangkatlah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa sabar dalam menghadapi semua ujian apa saja yang di dalam kehidupan, sekalipun itu adalah kematian, kecelakaan, hilangnya seseorang, orang yang kita cintai dan sebagainya. Itu adalah semua ujian di dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita menghadapi ujian itu? Akankah seperti yang dicontohkan Nabi Ayub dengan sabar? Kalau dengan sabar, insya Allah kita akan dapat jalan keluar solusinya. Tapi kalau kita berprasangka buruk, uzon, apalagi bertambah murka, apalagi bertambah ingkar kita kepada Allah, maka azab akan tetap bertubi-tubi menghantam kita. Di dunia kita sakit, di akhirat pun akan lebih sakit. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari semua itu, dan mari kita semua sabar dalam menghadapi segala musibah yang kita hadapi di dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dan pahala kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan apa yang dicontohkan Allah di dalam Al-Quran tentang kisah keteladanan Nabi Ayub, tentang kesabarannya. Kita mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri, yang belum subscribe di bawah video ini, silakan tekan subscribe berwarna merah, kemudian tekan like, bunyikan loncengnya, agar channel ini jauh lebih baik ke depannya, agar berguna bagi umat, terutama bagi generasi kita, tentang cara belajar media-media pendidikan agama Islam. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.